Menyedihkan dan tidak memiliki hati. Itulah pandangan netizen dan masyarakat saat mengetahui seorang ibu bernama Trima dititipkan oleh ketiga anaknya di panti jompo di Kota Malang. Dalam sebuah surat dari ketiga anaknya kepada pengurus panti jompo pun, ketiga anaknya pun bahkan sudah menitipkan Ibu Trima hingga akhir hayat dan memohon untuk mengurus pemakaman jika kelak Ibu Trima dipanggil Yang Maha Kuasa. Mengetahui hal tersebut, Crazy Rich asal Malang, Gilang Widya Pratama pun terenyuh hatinya dan langsung bergegas untuk menemui Ibu Trima tersebut. Dan rasa sedih serta terenyuh hatinya pun langsung dirasakan oleh Gilang Widya Pratama yang tak kuat menahan rasa sedih ketika benar-benar langsung bertemu dengan Ibu Trima. Lalu seperti apa rasa sedih yang dirasakan oleh Ibu Trima saat dikunjungi oleh Crazy Rich asal Malang tersebut? Rasa sedih tak hanya dirasakan oleh Crazy Rich asal Malang, namun juga turut dirasakan oleh Anissa Bahar yang tidak habis pikir ada 3 orang anak menelantarkan dan menitipkan ibu kandung mereka di panti jompo. Bahkan dengan berurai air mata, Anissa Bahar sampai mengatakan bahwa ketiga orang anak-anak dari Ibu Trima akan menerima murka dari Tuhan serta azab yang pedih. Lalu seperti apa tangisan air mata Anissa Bahar mengetahui kejadian yang menimpa ibu yang kini tinggal di panti jompo? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam Indap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam Indap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Tega dan memilukan. Seperti itulah kondisi yang kini sedang dialami oleh Ibu Trima, di mana dirinya dititipkan oleh ketiga anaknya ke panti jompo di daerah Wajak, Kabupaten Malang. Dalam kondisi yang sudah tua renta dan baru saja mengalami sakit stroke, sebuah kondisi di mana seharusnya mendapatkan belasan kasih sayang dari anak-anaknya ketika usia sudah tua. Namun yang sebaliknya, justru anak-anak dari Ibu Trima menitipkan dirinya di sebuah panti jompo. Rasa sedih yang sangat luar biasa tentu saja dirasakan Ibu Trima yang di masa tuanya justru anak-anaknya terkesan tidak mau peduli dengan dirinya. Mengetahui hal tersebut, Crazy Rich asal Malang, Gilang Widya Pratama pun mengaku sedih luar biasa mengetahui hal tersebut. Karena sebagai seorang anak, justru harusnya menjadi ajang berbakti kepada orang tuanya. Namun menyedihkan, justru orang tuanya malah dititipkan ke panti jompo. Awal dengarnya itu saya tahu dari berita yang ada di media sosial. Kita tahunya itu Jumat malam. Sabtu paginya kita mengutus tim kita G9 Foundation untuk langsung menuju ke lokasi dan bertemu dengan Bu Trima. Di sana tim juga sudah berbincang dengan Bu Trima dan Bu Trima memang menyampaikan rasa yang ada di dalam hatinya bahwa beliau memang lagi sedih ya, diperlakukan seperti itu oleh ketiga anaknya dan beliau berharap agar bisa segera bertemu atau bisa dijemput lagi oleh ketiga anaknya. Itu sih Mas, makanya itu saya datang. Jadi kalau ada anak yang melakukan ibu seperti itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji ya. Makanya ini menjadi berita nasional, ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa sesibuk apapun kita sebagai anak, ya kan, kita harus tetap berbakti, tetap harus meluangkan waktunya untuk orang tua. Apalagi ini case-nya, ini ibu yang kena stroke setahun belakangan tidak bisa berjalan dan anaknya merasa bahwa ibu ini merepotkan, makanya anaknya tidak mau mengurus dan merawat ibunya dan akhirnya ibunya ditaruh di
panti jompo pria lansia, dan di sana pun sampai pemakamannya pun itu anaknya juga udah menyerahkan ke pihak pria lansia. Itu benar-benar perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh anak. Saya berharap kejadian ini, case ini tidak terulang lagi, cukup Ibu Terima yang mengalaminya, karena jujur pasti sakitnya luar biasa. Seorang ibu yang sudah melahirkan, mendidik, membesarkan anaknya diperlakukan seperti gitu oleh anaknya, itu benar-benar menyakitkan buat Ibu Terima. Ya, jadi jujur saya juga baru saja kehilangan ibu saya. Mama saya itu meninggal belum setahun. Jujur kalau saya boleh mengulang waktu, ya saya itu benar-benar mau berbakti, saya benar-benar mau memberikan apapun untuk orang tua saya. Tapi kesempatan itu sudah nggak ada lagi gitu. Ini ibu yang masih hidup, ya ini kesempatan kamu untuk berbakti, kesempatan kamu untuk mengasihi ibumu di masa-masa terakhirnya malah kamu sia-siakan. Itu benar-benar saya tidak habis pikir dengan perbuatan ketika anaknya. Dan yang buat saya benar-benar terharu, saya jujur saya bertemu langsung dengan Ibu Terima. Ibu Terima tuh jujur orangnya sangat baik, kelihatan dari mukanya orangnya pendiam, nggak banyak nuntut, nggak minta apa-apa, malah beliau tidak dendam. Dan beliau berkata bahwa setiap selesai sholat beliau tetap mendoakan anak-anaknya dan berharap satu, anak-anaknya bisa sadar. Mereka, ibu tuh berharap sadar. Sadarnya apa? Sadar kalau kalian tuh salah berbuat ini kemarin ya. Mengetahui peristiwa yang memilukan yang terjadi oleh Ibu Terima, Crazy Rich asal Malang ini pun langsung bergegas ke panti jompo untuk menemui langsung dan mengetahui bagaimana kondisi Ibu Terima saat berada di panti jompo. Dan ketika bertemu langsung, kondisi mengharukan dan tidak bisa menahan rasa sedih langsung dirasakan oleh Gilang Widya Pratama. Dan ketika bertemu langsung, Ibu Terima pun mengungkapkan kepada Crazy Rich asal Malang agar anak-anaknya segera sadar bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan adalah perbuatan yang keliru. Namun, meskipun anak-anaknya telah melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji, Ibu Terima tetap berdoa agar anak-anaknya dapat menjemput dirinya dari panti jompo. Ya, ternyata luar biasa, Mas. Luar biasa, saya sangat merinding bahwa aduh, ini ibu ya yang melahirkan dan membesarkan, janganlah diperlakukan seperti gini gitu loh. Meskipun Ibu Terima kemarin saya datang, saya memberikan sedikit kebahagiaan, saya ajak kemarin Ibu Terima untuk belanja, saya belikan perhiasan, saya belikan baju, saya belikan sandal. Ibu Terima bahagia, tapi intinya Ibu Terima tetap pengen untuk bisa bertemu sama anaknya. Kemarin juga sempat saya menelpon dengan anaknya yang nomor 2. Ketika menelpon dengan anaknya yang nomor 2 itu, Bu Terima senangnya luar biasa. Raut mukanya yang sedih berubah jadi ceria. Langsung manggil-manggil nama anaknya, berharap bahwa gimana kabarnya, terus Bu, aku nih dijemput, Bu, aku didatangi. Jadi emang Bu Terima itu jujur kalau saya lihat bahwa berharap banget anak-anaknya bisa menjemputnya. Itu aja, nggak minta apa-apa Bu Terima, cuma minta dijemput, cuma pengen jangan ditaruh di sini, cuma pengen dirawat sama anak-anaknya. Bukan cuma nangis saja, kita semua di sana udah benar-benar waduh, nggak habis pikir gitu lah. Ibu lah, ya kan, ibu yang melahirkan dan membesarkan diperlakukan seperti ini itu benar-benar aduh, kasihan gitu. Kasihan dan kita benar-benar nggak kuat. Kita tuh mau pengennya nggak nangis di depan Ibu Terima, tapi benar-benar nggak kuat, nggak tega gitu. Ibu yang di usia senja yang udah sakit lagi, tapi benar-benar kayak dibuang, itu benar-benar kita udah nangis, nggak kuat gitu Mas intinya. Iya, pesannya Bu Terima cuma satu, berharap anak-anaknya sadar. Itu Mas, jadi mungkin bisa disampaikan bahwa mungkin saya juga punya mama, meskipun sudah meninggal. Mama saya secerewet apapun, tapi itu tetap orang tua, itu tetap ibu. Ya, nggak sepantasnya kita sebagai anak untuk memperlakukan ibu seperti itu gitu. Dan Bu Terima pun benar-benar gak ada dendam pada anak-anaknya. Saya berharap cuma satu, sadar. Saya berharap anak-anaknya yang melihat ini bisa segera sadar, terbuka, terketuk untuk hatinya, dan mengakui kesalahannya, melakukan ibunya seperti itu, dan bisa menjemput ibunya kembali. Saya angkat Ibu Terima. Ya, saya bilang ke Ibu Terima, kalau Ibu Terima memang diperlakukan seperti itu oleh anaknya, saya dan juga Sandy siap untuk menjadi anak Bu Terima. Saya juga kemarin sebelum pulang, saya juga menitipkan semua kepada orang yang ada di Gria Lansia,
saya khususkan kepada Ibu Prima bahwa tolong diperhatikan, saya juga titip handphone nantinya itu dipergunakan untuk saya telepon Ibu Prima video call maupun anaknya untuk bisa menelpon Ibu Trima. Kemarin ketika saya mengobrol dengan anaknya, saya juga sampaikan bahwa Bu Trima juga sudah saya berikan handphone untuk bisa komunikasi. Saya melihat Gria Lansia ini kan untuk operasionalnya dari donatur ya Mas. Jadi diberikan oleh donatur dan saya di sini juga terketuk hatinya untuk memberikan juga selain bahan-bahan pokok, saya juga memberikan uang tunai 100 juta di mana uang itu nantinya bisa digunakan untuk perluasan. Katanya mau Gria Lansia kapasitasnya udah penuh 60 orang dan perlu untuk perluasan, makanya juga yang bantuannya ke depan jika dibutuhkan saya tetap akan membantu Gria Lansia. Ya, jadi emang fokus saya, prioritas saya dan istri dan juga tim dari Jacob bahwa kita nggak hanya mengejar profit Mas, tapi kita juga bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu cuma ya pesan yang bisa disampaikan, ibu itu adalah segalanya ya. Di surga itu ada di kaki ibu, jadi jangan pernah menyanyiakan surga kita. Berbaktilah kepada ibu, apalagi ibu masih ada. Ketika ibu sudah tidak ada, maka penyesalan yang akan kalian terima. Jadi buat anak-anaknya, ayo mumpung masih ada waktu, Ibu Trima berharap kalian sadar, Ibu Trima berharap agar kalian bisa menyebut ibu-ibunya dan minta maaf atas apa yang sudah kalian lakukan. Itu sih Mas. Rasa miris dan menyesakkan dada juga dirasakan oleh Anissa Bahar yang mengetahui Ibu Trima dititipkan oleh anak-anaknya ke panti jompo. Anissa Bahar mengatakan bahwa dirinya tidak habis pikir ada anak yang menyia-nyiakan orang tuanya yang masih hidup hingga dititipkan di panti jompo. Sebagai seorang anak yang telah merawat ibunya hingga akhir hayatnya, Anissa Bahar mengatakan kepada anak-anak yang telah menyia-nyiakan Ibu Trima, Tuhan telah murka dan akan memberikan azab. Miris banget ya, aduh ya ampun. Itu ibunya masih sehat loh, udah ditaruh di panti jompo. Bagaimana kayak aku ya, 2 tahun ngurusin mama yang udah nggak bisa bangun sama sekali. Udah semuanya pakai selang, aku ngurusin orang tua gitu loh. Dan kayaknya nggak etis banget menurut aku ya. Masa seorang ibu yang melahirkan ditaruh di panti, itu sangat tidak manusiawi menurut aku. Ya belum lagi tiga-tiganya ke anaknya pada Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, amit-amit jawang bayi, semoga aku tidak ada di posisi itu ya, karena menurut aku itu sangat nggak masuk logika gitu. Bagaimana kalau nanti mereka yang ada di posisi ibu itu, mereka disia-siakan anak, mereka ditaruh lagi di panti gitu loh. Menurut aku sedih banget loh ngedengernya, sedih banget. Kok ada ya anak seperti itu gitu. Geram nggak sih ke anaknya? Geram banget. Kamu ya Allah, kamu tuh terlahir dari ibu. Kalian itu nggak bisa seperti itu gitu loh. Dan Tuhan akan murka. Aku yakin Tuhan akan murka dan Tuhan akan mengazab kalian yang sudah menyanyiakan seorang ibu. Apalagi ibunya sendiri Kak minta dibawa pulang juga. Ya makanya, ya pastilah seenak-enaknya di panti gitu kan, dengan banyak orang pasti juga lebih enak diurus sama anak sendiri gitu. Kayaknya 3 anak, misalnya 3 anak, 1 orang saling sumbangan aja untuk bisa cari pembantu untuk bisa merawat ibunya, kan menurut aku nggak berat ya. Kenapa sih harus ditaruh di panti? Mereka sedih juga kayak dengan kejadian tersebut. Sedih banget lah. Aku nggak bayangin bagaimana kalau aku ada di posisi ibu itu, ya kan? Sampai aku jujur nih, demi Allah, aku sampai ngomong sama anakku. Barusan semalam aku ngomong sama anak aku ya. Aku ngomong sama Jelita, Mama sedih banget kalau Mama udah tua nanti gimana ya gitu.
Emang kenapa, Ma? Iya, itu kamu lihat nggak yang ibu ditaruh di panti sama anaknya? Ya enggak lah, nggak bakal kayak gitulah, katanya kayak gitu anak-anak. Aku tuh sampai semalam ngomong sama anak aku dan aku sampai sedih banget karena aku merawat ibu aku 2 tahun, ibu aku yang udah bener-bener nggak bisa, tanpa daya, nggak berdaya, makan aja mesti pakai selang, semuanya mesti dibantu sama aku gitu loh. Alhamdulillah sampai akhir hayat ibuku aku bisa mengurus ibuku. Apalagi kan Surga di telapak kaki ibu. Itu mah udah, menurut aku Tuhan juga akan murka. Tuhan juga nggak akan mengampuni orang yang berbuat seperti itu. Ini ada pesan-pesan Kak untuk masyarakat tentang kejadian ini Kak? Iya, pesan aku, hormatilah ibumu karena ibu adalah malaikat surganya kita gitu loh. Jadi pokoknya janganlah kalian menyia-nyiakan ibu, apalagi sampai ditaruh di panti ya. Aku gak bisa ngomong, nyesek banget soalnya. Ibarat kacang lupa kulit, mereka itu kayak ya, mereka udah bisa menghasilkan uang sendiri, udah kerja, sudah punya karir yang jelas. Mereka lupa sama ibu mereka yang udah mendidik mereka, merawat mereka dari kecil sampai sekarang. Mereka dengan seenaknya melakukan hal seperti itu agak memprihatinkan sih. Banyak orang di luar sana yang ingin tetap mengabdi sama orang tuanya, merawat sampai orang tuanya tua gitu, tapi sudah tidak punya kesempatan itu karena orang tuanya sudah meninggal. Ya, semoga segera dapat hidayah ya untuk merubah keputusan yang sudah diambil, karena orang tua itu, khususnya ibu, adalah pintu surga, kunci surga. Surga ada di telapak kaki ibu. Hormatilah ayah dan ibumu, agar panjang umurmu dan murah rezekimu. Seperti itulah pepatah bijak mengatakan. Hal tersebut pun sempat diungkapkan oleh komedian Sule yang mengingatkan kepada semua orang bahwa kita harus membahagiakan ibu kita selagi masih ada. Karena keberhasilan seseorang tidak akan pernah terlepas dari orang tua kita. Ya nggak apa-apa, itu hak dia lah, kan ibunya dia, nggak apa-apa. Tapi sejauh ini pernah nggak sih curhat ke kakak ibu atau gimana? Itu tuh Iki bikin lagu karena kakak saya waktu beres-beres di rumah menemukan sebuah diary kebahagiaan tentang keluarga dan yang lain-lain, artinya dikasih ke Iki, ya mungkin diabadikan menjadi sebuah lagu lah. Diary-nya juga ada dikasih ke Iki, ya itu wajar lah. Iya, diary selama hidupnya dia. Jadi kalau bilang dia tidak bahagia, ya itu sesuatu hal yang mustahil dari yang seperti itu. Artinya kita dinikmatin aja lah itu. Kita nggak tahu lah apa yang akan terjadi, dan sudah terjadi juga kan kita jalanin aja lah. Cepet kan? Udah baca. Ya kalau ya isinya tentang kebahagiaan lah. Isinya tentang kebahagiaan. Itu kan diary dari 2006 sampai 2017-2018 lah. Ya kalau makna Hari Ibu mah sangat bermakna sekali lah. Kita kan nggak bisa jadi seseorang tanpa seorang ibu ya. Intinya yang masih punya ibu berbahagialah, kan? Merawat ibunya, menyayangi ibunya sepenuh hati. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indef, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.